Di tanah tinggi, di antara batu megalit dan suara gong, kami mengantarkan jiwa. Rambu Solo bukan sekadar upacara. Ia adalah perjalanan dari dunia manusia menuju alam arwah. Setiap tangisan, setiap tarian adalah tanda bahwa yang pergi belum benar-benar hilang. Selamat datang di cerita tentang Toraja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena setiap jiwa punya kisahnya sendiri. Rambu Solo, perjalanan jiwa di tanah Toraja. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari lembah saat Ando membuka jendela kamar kontrakannya di Makassar. Udara pagi menyusup ke sela-sela daun jendela, membawa aroma lembab yang anehnya mengingatkan dia pada kampung halamannya, Patondan, sebuah dusun sunyi di tanah Toraja yang telah lama ia tinggalkan. Sudah 2 tahun ia tak pulang. Sejak kepergian ayahnya yang mendadak, hubungan Ando dengan kampung menjadi renggang. Pemakaman sang ayah kala itu tidak dilakukan secara adat karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Ando masih ingat bagaimana tubuh ayahnya hanya dibungkus kain putih, lalu dimakamkan seadanya, tanpa upacara, tanpa gong, tanpa kerbau. Namun pagi itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Sebuah amplop lusuh terselip di bawah pintu kamar Ando. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko, tapi aroma yang menguar dari kertasnya membuat bulu kuduk Ando meremang. Bau kemenyan dicampur aroma tanah basah dan kayu tua. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas berwarna kecoklatan, seperti telah disimpan puluhan tahun di tempat lembab. Tulisan tangan berwarna hitam pekat menggores dengan halus dan tenang. Rambu Solo akan digelar. Pulanglah, ayahmu menunggu. Ando terdiam. Nafasnya tercetak. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Itu tidak mungkin, ayahnya sudah mati. Dan tak mungkin ada yang tahu tentang upacara itu karena Ando sendiri tidak pernah merencanakannya. Tidak ada saudara dekat yang bisa menggelar Rambu Solo. Apalagi siapa yang akan mengundangnya dengan kalimat seperti itu. Ayahmu menunggu. Seolah menanggapi kegelisahannya, langit di luar mendadak kelam. Kabut semakin tebal meskipun matahari sudah tinggi. Langit yang tadinya cerah berubah suram. Seolah alam ikut mendengar kata-kata dari surat itu. Dila, kekasih Ando yang saat itu sedang menyusun jurnal penelitian tentang tradisi kematian di Indonesia Timur, masuk ke kamar dengan wajah bingung. "Kenapa kamu pucat begitu?" Ando hanya menunjuk surat itu. Dila membaca perlahan, kemudian memandangnya serius. "Ini surat undangan Rambu Solo. Tapi ayahmu sudah dimakamkan kan?" Ando mengangguk, namun wajahnya tak tenang. Ia merasa seolah suara ayahnya sedang berbisik dari balik kertas itu. "Kita harus pulang. Sesuatu sedang terjadi di kampung." Dila yang sejak lama ingin meneliti budaya Toraja lebih dalam, langsung menyetujui tanpa banyak tanya. Tapi Ando tahu, ini bukan sekedar riset. Ini adalah pemanggilan dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Perjalanan menuju kampung Patondan bukan hal yang mudah. Setelah menempuh 8 jam dengan mobil dari Makassar, mereka harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berkelok,
menembus hutan bambu dan lembah yang diselimuti kabut. Sesampai di kampung, suasana terasa asing. Kampung itu sepi, terlalu sepi. Hanya beberapa orang tua yang duduk di beranda rumah. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara ayam. Bahkan suara angin pun terasa seperti tertahan. Seorang wanita tua mengenakan sarung hitam dan topi lebar menghampiri mereka perlahan. Matanya tajam, kulitnya keriput seperti daun pisang kering. "Ando," katanya lirih seolah sudah lama menunggu. "Akhirnya kamu pulang." Ando menunduk sopan. "Mak tua, kami dapat surat. Katanya akan ada rambu solo. Siapa yang akan dimakamkan?" Wanita itu tersenyum, namun senyumannya aneh, terlalu datar. "Puang Lando belum benar-benar dimakamkan. Rambu solonya belum selesai. Dia masih menunggu." Ando menatap Dila. Jantungnya mulai berdegup kencang. "Tapi, bukankah 2 tahun lalu?" Wanita itu mengangkat tangannya pelan. "Ia dikuburkan ya, tapi bukan menurut adat. Ia belum diantar. Jiwanya belum ke loka." Dila mencatat cepat di buku kecilnya, namun tangannya bergetar. Ia merasa ada yang mengawasi mereka sejak tadi. Dari balik bambu, dari atap rumah, dari bayang-bayang yang menempel di tembok. Malam itu, mereka menginap di rumah tua milik keluarga Ando. Tongkonan besar berdinding kayu ukir yang sudah lama tak dihuni. Ketika pintu dibuka, rumah itu seolah menanti. Bau dupa dan kayu tua langsung menyeruak. Di dalam semuanya bersih. Tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba. Bahkan lampu minyak di pojok ruangan menyala dengan sendirinya saat mereka masuk, seolah rumah itu menyambut mereka pulang. "Siapa yang bersihkan semua ini?" tanya Dila pelan. Ando menggeleng. Tidak ada yang tahu. Tak ada yang pernah menyentuh rumah itu sejak ia pergi. Di ruang tengah, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kudut berdiri. Sebuah peti kayu besar berdiri tepat di bawah langit-langit tinggi, dikelilingi bunga-bunga segar dan anyaman daun lontar. Ukiran di sisi peti membuat napas Ando tercekak. Puang Lando belum berangkat. Ando mendekat, tangannya menyentuh permukaan kayu itu. Hangat, seolah baru saja diletakkan. "Apa ini?" bisik Dila. Tiba-tiba, gong besar yang tergantung di luar rumah berbunyi dung sekali, keras dan panjang. Mereka berdua terlonjak kaget. Tidak ada siapapun yang memukulnya. Ando berlari keluar. Kampung masih sepi. Gong itu menggantung tenang, tidak bergerak sedikit pun. Dila menyusul. "Kita harus bicara dengan tetua adat besok. Ini tidak masuk akal." Saat kembali ke dalam, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Di dinding kamar, dengan arang hitam, tertulis satu kalimat. "Lengkapi upacara. Jangan tinggalkan aku." Dan tepat di bawah tulisan itu, jejak kaki basah mengarah dari peti menuju dinding. Malam itu, tongkonan keluarga Ando terasa jauh lebih hidup dibandingkan siang tadi. Bukan dalam arti nyaman atau hangat, melainkan terasa seperti sedang diawasi. Seolah setiap sudut ruangan memiliki mata. Seolah dinding-dinding tua yang dihiasi ukiran leluhur sedang mengamati, menilai, atau menunggu. Ando duduk diam di depan peti kayu yang belum terkubur itu. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa jenazah ayahnya atau sesuatu yang menyerupainya masih berada di sana. Bau kemenyan begitu kental hingga menusuk hidung. Bunga-bunga di sekitar peti tidak layu, bahkan terlihat lebih segar daripada yang baru dibeli di pasar.
Dila berkeliling tongkonan sambil sesekali mencatat. Ia memang peneliti, tapi sejak tiba di kampung ini, ia mulai merasa bukan sedang mencatat budaya, melainkan menuliskan sebuah kisah kematian yang masih hidup. "Kenapa peti ini tidak pernah dikebumikan?" tanya Dila pelan, duduk di samping Ando. Ando menggeleng. "Aku tidak tahu. Setelah ayah meninggal, aku menyerahkan semua ke paman. Tapi mereka bilang tidak mampu menggelar Rambu Solo saat itu. Aku kira peti ini sudah dikubur." Dila melirik sekeliling. Kalau benar belum dikebumikan, berarti selama 2 tahun ini roh ayahmu masih di sini. Ando menoleh. "Di tongkonan ini maksudmu?" Dila tidak menjawab. Ia menatap sudut ruangan, tempat lampu minyak bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Wajahnya tampak tegang. "Aku dengar sesuatu tadi waktu kamu keluar," bisik Dila. Suara seseorang menangis di loteng. Ando menatap langit-langit rumah. Tongkonan tua mereka memang memiliki loteng kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen atau barang pusaka. Tapi sejak rumah itu ditinggal, tidak ada yang pernah ke atas lagi. Dengan senter, Ando naik tangga kayu menuju loteng. Anak tangga berderit setiap kali diinjak, seperti menjerit pelan. Kabut tipis terlihat menyusup dari celah-celah atap. Senter Ando menyapu seluruh ruang. Tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan anyaman bambu, beberapa alat tenun tua, dan sebuah topi hitam tergeletak di sudut. Ando mendekat, tangannya gemetar saat memungutnya. Itu adalah topi milik ayahnya. Ia masih mengingatnya dengan jelas. Ayahnya selalu memakainya kemanapun pergi. Yang membuat jantung Ando berhenti berdetak sejenak adalah fakta bahwa topi itu basah, seperti baru saja dipakai berjalan dalam hujan. Tiba-tiba suara kayu bergeser terdengar. Dari bawah, Ando menoleh ke arah tangga. "Dila?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi, brak, seperti kursi jatuh. Dengan cepat Ando turun kembali ke ruang utama. Namun Dila tidak ada. Peti kayu masih berdiri di tempatnya. Tapi di sebelahnya, di dinding kayu, ada tulisan baru. Ditulis dengan arang, kasar dan tergesa. "Aku sudah bangun." Ando mundur, nafasnya memburuh. "Dila?" Dari arah dapur terdengar suara sendok berjatuhan. Ia berlari ke sana dan menemukan Dila berdiri kaku, wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang buku catatan. "Apa yang terjadi?" tanya Ando. Dila menunjuk ke halaman buku. Ando membacanya perlahan. "Dia tidak suka aku menulis tentangnya. Dia tidak ingin dikenang. Dia ingin diberangkatkan. Kalau tidak, dia akan menyeret siapapun yang menyentuh rumah ini." Ando memandang Dila. "Kamu menulis ini?" Dila menggeleng. "Aku bahkan belum menyentuh buku itu sejak sore." Suasana mendadak menjadi lebih dingin. Lampu minyak meredup perlahan. Di luar, gong tua itu berbunyi sendiri lagi. Dung. Suara panjang, berat, dan seperti datang dari dasar bumi. Bukan hanya terdengar, tapi terasa di dada, mengguncang jantung. Ando tak kuat lagi. Ia keluar rumah dan berlari ke rumah Pong Datu, tetua adat tertua dan satu-satunya yang dianggap masih mengerti batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Pong Datu menyambut mereka tanpa banyak bicara, seolah ia tahu kedatangan mereka sudah dekat. "Peti itu sudah menunggu terlalu lama," katanya lirih. "Ando memohon, apa yang harus aku lakukan?" Pong Datu menatap kosong keluar jendela.
Roh orang yang tidak diantar akan menjadi bombo, arwah gentayangan yang haus pengakuan. Tapi jika ia ditinggalkan terlalu lama, ia berubah. Berubah bagaimana? Tanya Dila. Jiwanya membelah. Sebagian tersesat di hutan, sebagian lain menempel pada rumah. Ia tidak tahu siapa dirinya. Ia tidak tahu siapa anaknya. Ia hanya tahu satu hal. Ia belum berangkat. Dan semua yang menghalangi harus dibawa serta. Ando menelan ludah. Aku ingin menyelesaikan Rambu Solo itu. Tapi bagaimana kalau aku sudah terlambat? Pong Datu menatapnya dalam-dalam. Mungkin belum, tapi kamu harus kuat. Karena mulai malam ini, dia akan mencobamu. Siapa? Ayahmu. Malam itu, langit Toraja tampak lebih berat dari biasanya. Kabut turun terlalu cepat, menelan lembah dan hutan bambu di sekeliling kampung Patondan. Suara-suara binatang malam menghilang, digantikan keheningan ganjil yang menusuk telinga. Andol tidak bisa tidur. Di tongkonan tua itu, lampu minyak tetap menyala, tapi cahayanya seolah enggan menjangkau sudut ruangan. Petik kayu ayahnya masih berdiri, tidak bergeming. Tapi Ando tahu, sesuatu di dalamnya mulai bergerak. Dari balik dinding, ia kembali mendengar langkah-langkah berat. Tidak seperti langkah manusia, lebih seperti langkah kuku yang menghantam kayu. Tok, tok, tok. Langkah itu berputar-putar di luar tongkonan. Ando membuka jendela perlahan, dan pada saat itulah ia melihatnya. Seekor kerbau putih berdiri diam di halaman belakang. Besar, bertanduk panjang melengkung ke atas. Matanya merah menyala. Nafasnya berat mengepul di udara malam. Tapi yang membuat Ando nyaris menjerit adalah leher kerbau itu penuh bekas luka. Seperti sudah disembelih berkali-kali, namun masih hidup. Dila, bisiknya panik. Dila bangun dan segera menghampiri jendela. Ia terdiam, matanya membelalak. Itu kerbau Tedong Bonga bukan? Gumamnya. Ando mengangguk pelan. Ayahku memelihara satu dulu, tapi dia sudah mati. Kukubur sendiri 2 tahun lalu. Dila meraih buku catatannya, membalik ke halaman yang ia tulis 2 hari lalu. Dalam tradisi Toraja, kerbau putih atau Tedong Bonga adalah persembahan paling mulia dalam Rambu Solo. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin cepat roh menuju Puyah atau alam arwah. Namun, jika kerbau tidak dikorbankan, roh tidak akan pernah pergi. Kerbau dan roh akan saling terikat, menunggu dalam dunia yang tak selesai. Dila menutup bukunya perlahan. Kerbau itu belum pergi. Keesokan paginya, mereka mendatangi Pong Datu untuk meminta penjelasan. Tetua adat itu duduk bersila di bawah pohon beringin besar, memegang sebuah tongkat bambu dengan ukiran kepala kerbau di ujungnya. "Dia kembali?" tanya Pong Datu dengan suara serak. Ando mengangguk. Tidak hanya itu, dia hidup, tapi lehernya seolah sudah disembelih. Pong Datu menutup mata sejenak, menggumamkan doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu, ia membuka matanya perlahan. Itu bukan kerbau lagi, itu adalah bayangannya. Jika roh manusia tidak diberangkatkan, kerbau pengorbanan akan menjadi bagian dari dirinya. Mati, tapi tidak benar-benar mati. Ia menjadi wadah.
tempat roh menempel. Dila mencoba mencerna penjelasan itu. Apa yang harus kami lakukan? Korbankan dia, tapi bukan dengan sembarangan. Harus dilakukan dalam tata upacara rambu solo yang sah. Gong harus dibunyikan, doa harus diucapkan, tamu-tamu roh harus diundang. Jika tidak, bukan hanya kerbau itu yang akan menolak mati, tapi roh ayahmu akan mulai mengambil sesuatu darimu. Andong merasa nafasnya berat. Mengambil apa? Pong Datu menatapnya lama. Jiwamu. Malam itu, Ando dan Dila memutuskan untuk mengurung kerbau itu di kandang bambu tua di belakang tongkonan. Mereka memasang tali, menutup semua celah, dan bahkan menabur garam di sekeliling tanah, seperti yang dianjurkan Pong Datu untuk menahan roh jahat. Namun sekitar pukul 3 pagi, terdengar suara dentuman keras dari luar rumah. Disusul bunyi tali putus dan bambu patah. Ando dan Dila berlari ke belakang rumah. Kandang kerbau itu telah hancur, bambunya terpental, tali-tali tercerai berantakan, dan di tengah puing-puing kandang, kerbau itu berdiri tegak. Matanya kini tidak hanya merah, tetapi mengeluarkan air hitam. Di kakinya bekas jejak darah yang melingkar, tapi bukan darah binatang. Bau anyirnya menguar seperti darah manusia. Kerbau itu menoleh perlahan ke arah mereka. Dalam diam, mereka berdua membeku, karena pada tanduk kerbau itu tergantung kain putih milik Puang Lando, ayah Ando. Kerbau itu lalu melenguh panjang, bukan lenguhan biasa, tapi suara parau yang terdengar seperti seseorang berteriak jauh di dalam gua. Belum waktuku dibunuh. Ando jatuh terduduk. Dila, aku harus selesaikan ini. Dila menarik napas dalam, mencoba tetap tenang, meski kakinya gemetar. Kita butuh orang kampung, kita harus adakan rombu solop. Meskipun sederhana, Ando mengangguk. Tapi dalam hati ia tahu ini bukan sekadar soal ritual. Ini soal mengembalikan jiwa yang telah lama tersesat dan mungkin sudah tidak sepenuhnya menjadi jiwa manusia lagi. Kabut tebal menyelimuti kampung Patondan sejak subuh. Udara dingin menusuk hingga tulang, membuat siapapun yang berani keluar dari rumah harus berjalan sambil meraba. Namun pagi itu, suara gong rambu solo bergema 3 kali dari tongkonan keluarga Ando. Dung, dung, dung. Itu tanda bahwa sebuah jiwa bersiap diberangkatkan. Pong Datu berdiri di depan tongkonan dengan pakaian adat hitam-hitam, membawa tongkat dan dupa. Matanya menatap kosong ke arah barat, tempat matahari biasanya muncul, tapi pagi itu cahaya tak kunjung datang, seolah alam menolak memberi restu pada upacara ini. Ando, katanya lirih, saat kita mulai upacara ini, kita tidak hanya memanggil para leluhur untuk menjemput ayahmu, tapi kita juga membuka jalan ke Puyah, jalan yang bisa ditempuh 2 arah. Ando mengangguk pelan. Dila berdiri di belakangnya, membawa buku catatan yang sudah lusuh dengan lembaran-lembaran terisi coretan-coretan misterius yang ia tidak pernah ingat menulis. Upacara dimulai sederhana. Gong dibunyikan 7 kali. Manik-manik putih dan kain merah diikatkan ke sudut peti. Kerbau putih yang semalam mengamuk kini berdiri tenang, tapi tatapan matanya tetap dingin dan tidak wajar. Seolah ia bukan binatang,
melainkan seseorang yang sedang menyaksikan dirinya sendiri dikorbankan. Para tetua adat memulai doa-doa dalam bahasa Toraja kuno, mengundang roh Puang Lando agar siap diberangkatkan. Asap dupa naik perlahan, membentuk pola aneh di udara. Tapi saat doa hampir selesai, angin kencang berembus tiba-tiba. Gong berguncang, dupa padam. Dan dari peti kain itu, terdengar suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Semua orang terdiam. Pongdatu mengangkat tongkatnya. Jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan buka peti itu. Tapi Ando sudah melangkah maju. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kalau itu bukan ayahku, siapa? Suara di dalamnya semakin keras. Kali ini bukan hanya ketukan, tapi juga suara ratapan. Seperti seseorang menangis dalam kesakitan. Tri, bukakan. Aku tidak bisa keluar. Dingin di dalam sini. Ando terhenti. Itu suara ayahnya. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang biasa memanggilnya kecil dulu. Dila menahan lengan Ando. Jangan, itu bukan dia. Tapi Ando menepisnya. Perlahan, ia membuka peti. Dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya kain putih terlipat rapi dan sehelai rambut panjang beruban di tengah-tengah peti. Tiba-tiba, dari atas tebing batu tempat peti akan diletakkan, terdengar suara seseorang menangis histeris. Mereka semua menoleh. Seorang perempuan berdiri di sana. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian adat berkabung yang compang-camping. Wajahnya tertutup rambut. Ia menangis sejadi-jadinya. Dila berbisik, "Itu bukan orang kampung." Wanita itu mendadak berhenti menangis. Ia menoleh perlahan dan wajahnya adalah wajah Dila sendiri. Namun penuh luka, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Ando mundur beberapa langkah, menatap Dila yang ada di sampingnya. Ia masih di sana, nyata. Tapi sosok yang di atas batu itu kini mulai tertawa lirih, lalu perlahan melompat. Tapi tidak jatuh, melainkan melayang turun, menuju mereka. Pongdatu segera menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca doa keras-keras. Asap dari dupa menyala sendiri kembali, dan sosok itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bekas telapak kaki terbakar di tanah. Pongdatu memandang Ando dan Dila dengan raut cemas. "Ayahmu sudah tidak sendiri lagi." Ando menatap kosong. "Apa maksudnya?" "Jiwamu sudah tidak utuh lagi. Ia telah membelah, sebagian tertinggal di rumah, sebagian melekat di kerbau. Sebagian kini berada dalam dirimu." Pongdatu mengangguk perlahan dan melihat mimpi-mimpi dan merasa bersalah terus-menerus. Ia menanam separuh dirinya dalam dirimu sejak kamu memutuskan untuk tidak menguburkannya dengan adat. Dila menatap Tando, perlahan menjauh. Cahaya matanya mulai berubah. Tando memegangi kepalanya, merasa pusing luar biasa. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya sendiri. Bayangan itu memiliki poster yang sama, tapi matanya gelap. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Dan saat ia menoleh cepat, bayangan itu lenyap. Tapi peti kayu di tengah upacara kini tertutup kembali, tanpa ada yang menyentuhnya. Gong berbunyi sendiri untuk terakhir kalinya. Dung.
Pong Datu berkata dengan suara lirih, "Batu gantung harus tetap digunakan. Jika tidak, ada jasad yang dikuburkan, roh akan terus mencari tubuh pengganti." Dila menoleh pelan. "Pengganti?" Mereka semua menatap Ando yang kini berdiri diam dengan mata kosong. Dan di dadanya, sebuah bekas luka baru menganga. Langit di atas Patondan menjadi kelam, bukan karena malam, tapi karena kabut dan awan menggumpal seolah menggantung rendah, siap menelan apapun yang ada di bawahnya. Gong sudah berhenti berbunyi, namun getarannya seolah masih tinggal di udara, bergema dalam dada orang-orang yang hadir. Peti kayu itu kini telah dibawa menuju liang batu di tebing tertinggi, tempat roh-roh leluhur seharusnya beristirahat. Namun, upacara Rambu Solo ini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, seolah bukan untuk mengantar jiwa pergi, melainkan mengikat sesuatu agar tidak kembali. Ando berjalan di depan rombongan, memegang tali yang diikat ke peti. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti tak sadar kemana ia melangkah. Dila menyusul di belakang, masih menggenggam buku catatan, yang kini halaman-halamannya dipenuhi tulisan yang tidak ia tulis sendiri. Pong Datu berjalan perlahan di samping Ando, membaca doa tanpa henti. Wajahnya penuh kekhawatiran. Apapun yang terjadi di depan liang batu, bisiknya ke Dila, "Jangan buka peti itu lagi." Dila mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu peti itu mungkin sudah bukan sekadar tempat menyimpan jasad. Ia mungkin telah menjadi wadah peralihan, tempat tubuh dan roh saling bertukar, saling bertarung, atau saling melebur. Sesampainya di depan gua batu, angin besar bertiup. Dupa menyala kembali dengan sendirinya. Suara-suara aneh terdengar dari dalam gua. Ratapan, tawa kecil, bunyi langkah kaki. Tidak satupun binatang ada di sekitar. Bahkan burung pun tidak bersuara. Peti diletakkan perlahan di mulut gua. 3 orang tetua adat membacakan doa pelepasan. Namun, sebelum doa selesai, Ando melangkah maju sendiri, mendekati peti. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ia membuka kain merah yang menutupi bagian atas peti. Segera Dila berteriak, "Ando, jongan!" Tapi ia tidak mendengar. Ando memegang sisi peti itu lalu berlutut. Dengan suara dalam yang bukan suaranya sendiri, ia berkata, "Sudah cukup. Aku sudah bersama kalian. Kalian tidak perlu memanggilku lagi." Para tetua segera bergerak ke depan, tapi terlambat. Peti itu terbuka sendiri, perlahan. Dan dari dalamnya bukan jasad, bukan kain, tapi Ando lain, duduk membungkuk, menatap kosong, dengan luka besar di dadanya, dan matanya yang hitam legam tanpa bola mata. 2 sosok Ando kini berdiri saling berhadapan. Yang satu bernafas, yang satu diam seperti patung, tapi matanya mengisyaratkan sesuatu yang belum mati sepenuhnya. Dila menjerit. Ia tak tahu siapa yang asli, atau apakah keduanya sama-sama bukan Ando. Pong Datu berteriak, "Salah satunya adalah bayangan. Tapi kalau kau biarkan mereka saling menyatu, tidak ada lagi batas jiwa. Roh akan hidup dalam tubuh manusia." Ando yang berdiri mengangkat tangannya ke peti. Ando yang di peti membuka mulutnya dan berkata dalam suara Puang Lando,
Kita tidak bisa pisah. Aku mati karena kau tidak pulang. Sekarang kau ikut aku. Tiba-tiba, tubuh Ando yang berdiri menggigil hebat. Dan dari punggungnya muncul bayangan tubuh ketiga. Tinggi, berwajah samar, namun jelas memiliki rambut putih seperti Puang Lando. Roh itu berusaha masuk ke tubuh Dila. Dila menjerit. Tubuhnya terdorong ke belakang, matanya nyaris membalik. Buku catatannya terbuka sendiri, halaman-halaman berterbangan ke udara. Dan dari salah satu halaman tertulis, jiwa yang terpecah hanya dapat dikembalikan dengan pengakuan. Pong Datu membaca cepat, lalu berteriak ke arah Ando. Akui kesalahanmu, akui di hadapan batu dan leluhur, hanya itu yang bisa membebaskan kalian. Ando dengan nafas tersengal berlutut di depan liang batu dan berteriak, "Saya anak dari Puang Lando. Saya menolak adat. Saya malu karena miskin. Tapi saya salah. Saya yang tidak menguburkan ayah saya. Saya tinggalkan dia. Saya lari dari tanah ini. Maafkan saya, Apa. Biarkan saya hidup sebagai manusia. Biarkan kau tenang sebagai arwah." Tiba-tiba, angin berhenti. Bayangan itu memudar. Ando di peti perlahan mengecil. Tubuhnya berubah menjadi abu putih yang tertiup masuk ke dalam gua. Ando yang hidup terjatuh. Dila menangkapnya. Nafasnya kembali normal. Matanya, mata manusia biasa. Pong Datu menutup peti, dan untuk pertama kalinya, liang batu itu menerima sebuah peti yang tidak membawa jasad, tapi mengandung jiwa yang akhirnya utuh. Kampung Patondan kembali terang. Kabut menghilang lebih cepat dari biasanya. Kerbau-kerbau kembali berkeliaran. Anak-anak mulai bermain. Ando duduk di depan tongkonan, menatap langit sore. Di tangannya, buku catatan Dila. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang tidak pernah ditulis oleh siapapun, dan muncul setelah semua selesai. Jiwa yang diberangkatkan bukan yang paling besar, tapi yang paling jujur. Pesan Trita. Trita Rambu Solo Perjalanan Jiwa di Tanah Toraja bukan hanya kisah horor, tapi juga cerminan tentang tanggung jawab terhadap tradisi, pentingnya menyelesaikan hal-hal yang tertunda, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dalam budaya Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan besar. Dan jika kita mengabaikan akar kita, leluhur kita, atau perjanjian batin dengan mereka yang telah pergi, kita mungkin membawa pulang sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka kisah ini, klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk cerita horor lainnya dari Tanah Mistis Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.